tampilannya yang pertama akan hilang seperti ini. Tinggal diklik-klik saja satu-satu. Nah, ini akan keluar. Kan tinggal dipresentasikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sabaraja.com. Kali ini sabaraja.com akan membagikan bagaimana caranya tips untuk membuat PowerPoint yang ada gambarnya, yang ada grafiknya, dan juga yang lain-lainnya. Baiklah, inilah kita akan cari tahu cara buatnya dan bagaimana cara buatnya itu. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga share bila suka video ini, dan jangan lupa untuk berlangganan cukup tekan tombol subscribe channel ini. Mudah-mudahan bisa membantu dan juga bermanfaat. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari PowerPoint-nya itu ada di mana, cara ngebukanya. Oke, bisa dilihat, bisa memulai dengan pilih start dan juga cari tentang atau folder dari Microsoft Office. Nih, saya sudah ketemu Microsoft Office-nya. Lalu cari dengan PowerPoint, boleh dibuka, diklik saja, maka PowerPoint akan terbuka. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa dengan menggunakan ada icon di sini ataupun di desktop, maka tinggal diklik saja PowerPoint-nya yang lambangnya, ikonnya, bentuknya hurufnya huruf P. Nah, ini tinggal diklik saja, maka PowerPoint-nya sudah terbuka. Ini tampilan PowerPoint-nya. Pertama, tidak ada yang membedakan antara Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Yang membedakan hanya di sebagian sini yang saya lingkarin, yang saya kursorin, itu hanya membedakannya. Nah, pertama, ini adalah layout kita semuanya, slide-nya. Nah, ini yang slide-nya dan ini jumlah slide-nya. Ini baru ada satu, karena memang ini jumlahnya baru ada satu. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuat PowerPoint itu kayak gimana untuk media pembelajaran ataupun dengan yang lainnya. Oke, yang pertama, kita buat slide pertama ini sebagai background, cover untuk awalan depannya. Oke, bagaimana caranya bikin cover ataupun background awalan di Microsoft PowerPoint? Pertama, bisa diklik aja di sini. Contohnya, kita akan membuat materi tentang PowerPoint atau judul pembelajaran Bapak dan Ibu atau kakak ataupun yang lain saja. Ini judulnya atau judul skripsinya, judul materinya ataupun apapun yang bisa Bapak dan Ibu berikan. Oke, ini judulnya contohnya saya materi PowerPoint. Nah, setelah seperti ini, di bawah juga ada kotak, tinggal kita klik aja, kita berikan nama, contohnya nama saya Sabarudin Saputra A dari SDN Lengkong Gudang dan juga Kelurahan Lengkong Gudang. Nah, seperti ini. Nah, ini sebagai sebuah identitas saja. Nah, oke, setelah itu bagaimana cara menambahkan slide-nya? Ada dua cara. Yang pertama, bisa langsung klik yang icon yang ini, nambah slide, atau bisa memilih dengan new slide yang ada gambar segitiga yang terbalik. Oke, langsung saja pilih ikonnya. Oke, ini sudah ada dua slide. Bagaimana cara membuatnya? Oke, pertama saya akan menjelaskan langsung saja. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara menampilkan atau membuat tabel. Di sini judulnya saya kasih jadwal pelajaran. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal klik aja yang gambar insert table. Tinggal klik. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Number of column itu adalah kolom yang ke samping ada berapa jumlahnya. Dan juga kalau number of row itu adalah yang ke bawah, kolomnya ada berapa. Tinggal Ibu sesuaikan sesuai dengan Bapak dan Ibu. Contohnya saya membuat satu nomor, hari atau tanggal, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Contohnya saya bikin seperti itu. Berarti kurang lebih
adalah saya membutuhkan 7 kolom, barisnya itu keterangan di bawah di atasnya, jadwal istirahat dan jadwal. Kurang lebihnya 4 saya masukinnya. Ini sebagai contoh saja. Ini bisa tinggal Bapak dan Ibu menyesuaikannya. Kalau sudah pilih oke, maka akan tampil seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu seperti ini, tinggal Bapak dan Ibu mengklik-klik di sini aja, tulis sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Contoh yang kolom pertama ini saya tulis dengan nomor, dan di sini saya tulis dengan keterangan. Yang di sini contohnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Atau ini yang keterangannya bisa sih kita ganti dengan waktu. Nah, setelah itu, kok ini kegedean? Bagaimana cara ngecilinnya? Nah, cara ngecilinnya di sini, Bu. Di sini ada icon yang pindahin ataupun move. Tinggal diklik tahan, digeser saja. Atau kita bisa menampilkan di sini rulernya. Caranya bagaimana? Pilih view, dan di sini rulernya kita tampilkan. Maka akan kelihatan di sini rulernya. Setelah itu baru kita memasukkan angka-angkanya ataupun jadwal sesuai dengan jadwal yang kita inginkan. Yang pertama contoh saya nomor 1, masuk jam 8 sampai dengan jam 09.00. Nah, yang kedua contohnya 09.00. Oke, yang kedua itu jam 9.00 sampai dengan 09.30. Selanjutnya yang ketiga adalah 09.30 sampai dengan 10.30. Nah, ini tinggal kita nomorin nomor 2 dan nomor 3. Merapikannya nanti belakangan. Nah, yang selanjutnya hari Senin. Pelajarannya contoh saya itu memasukkan sini pelajaran PJOK. Yang di sininya pelajaran tema, terus di sini pelajaran tema, di sini pelajaran tema, dan di sini contohnya pelajaran MTK. Dan di sini tinggal kita memasukkan kembali. Contohnya ini pelajaran tema, ini pelajaran PAI, pelajaran SBDP contohnya. Dan ini pelajaran contohnya yang lain bahasa Inggris, dan yang terakhir mungkin pelajaran kita bisa masukkan pelajaran tema. Inilah bagaimana cara membuat jadwal pelajaran dan menambahkan kotak dan juga yang lainnya. Bagaimana cara merapikannya? Nah, cara merapikannya cukup simpel. Pilih ke home lagi kembali. Nah, mana yang mau kita rapikan? Contoh ini yang atas. Ini Bapak dan Ibu bisa diklik saja, ditahan sampai Jumat, lalu pilih rata tengah. Maka dia akan menjadikan di tengah-tengah, dan nomor pun sama. Diklik tahan ke bawah, pilih rata tengah, maka akan rapi. Nah, di bawahnya di sini bisa kita masukkan istirahat. Nah, setelah itu tinggal Bapak dan Ibu kalau mau sama ya tinggal diisi sama atau dengan cara digabungkan. Bagaimana caranya? Ini diblok ke sini sampai dengan Jumat, diklik kanan lalu pilih ada bacaan mergesel. Tinggal Ibu atau Bapak klik saja. Lalu setelah itu pilih rata tengah, maka dia akan ada di tengah-tengah. Oke, kalau semuanya mau dirata tengahin bagaimana? Nah, tinggal Ibu blok aja semuanya, pilih rata tengah, maka semuanya di posisinya ada di rata tengah-tengah. Oke, yang selanjutnya materi yang berikutnya adalah tadi adalah tabel. Sekarang kita adalah struktur atau smart art. Bagaimana caranya menambahkan slide dulu. Bagaimana cara menambahkan slide? Jangan lupa pilih icon yang ininya. Nah, setelah ini selesai, jangan lupa sekarang kita sudah mulai yang smart art ini, yang ini. Grafik yang warna hijau, akunnya boleh di sini, boleh dipakai insert. Contoh saya mengajarkannya pakai slide aja di sini. Pilih smart art-nya,
cari listnya. Contoh, Bapak dan Ibu boleh menggunakan yang lainnya. Saya contohnya menggunakan Kaggle. Lalu setelah itu saya akan menggunakan contohnya yang text Kaggle yang ini. Lalu saya pilih OK. Nah, di sini akan ada tampilannya. Tampilan yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya judulnya adalah saya memberikan contoh metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu. Oke, kupu-kupu. Nah, selanjutnya ini tinggal kita masukkan satu. Contohnya metamorfosis kupu-kupu itu adalah yang pertama adalah telur. Oke, metamorfosis yang pertama itu adalah telur. Yang kedua itu kita bisa masukkan ulat. Yang ketiga itu adalah kepompong. Yang keempat itu adalah baru kupu-kupu. Kita masukkan kupu-kupu. Nah, ini adalah metamorfosisnya. Bagaimana dengan yang salah? Kalau yang salah, yang kelebihan, Bapak dan Ibu bisa dihapus saja yang ininya, maka akan kelihatan akan 4. Nah, kalau misalnya kurang, nambah di sini di icon yang bawah di bawah kupu-kupu, tinggal Bapak dan Ibu tinggal enter saja, maka dia akan nambah. Kalau misalnya mau nambah lagi, tinggal di enter lagi, akan nambah terusnya. Kalau misalnya kelebihan, Bapak dan Ibu bisa dihapus ininya dan ini dihapus juga. Maka jadilah inilah metamorfosis kupu-kupu, dan ini bisa langsung disilang saja, nggak apa-apa. Kalau mau diedit atau maupun diganti kata-katanya, Ibu tinggal klik saja di sini, maka ini akan terganti. Ibu tinggal hapus, ganti yang benarnya kayak gimana. Nah, ini adalah bagaimana cara memasukkan smart art di dalam PowerPoint. Mudah-mudahan bisa membantu. Sampai sini, mudah-mudahan jangan lupa tombol like, komen, dan share-nya digunakan, dan juga jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya untuk membantu mengembangkan channel ini. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa ini baru 2. Yang pertama tadi kita lihat bikin tabel, yang kedua adalah bikin smart art atau struktur untuk bisa memberikan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Oke, yang ketiga, kita akan bikin grafik laporan. Bagaimana caranya? Yang ingat pertama adalah tambahkan slide dulu. Nah, lalu di sini adalah kita memasukkan ini, insert chart. Bagaimana cara mengerjakannya? Tinggal diklik saja. Oke, kali ini saya akan contohkan pilih yang kolom. Saya akan pilih yang standar saja, yang biasa-biasa saja, yang seperti ini. Nih, kolom pertama, saya pilih OK. Nah, tunggu beberapa saat, nanti akan keluar 2 file seperti ini. Ada Microsoft Excel dan juga ada PowerPoint. Di mana cara ngeditnya? Ngeditnya jangan di PowerPoint-nya, tapi di Microsoft Excel-nya. Contoh, saya akan memberikan judul di sini di seri 1 itu. Seri 1 itu adalah untuk warna yang ada warna hijau, merah, dan juga biru. Contoh di sini adalah nilai PAI. Di sini series kedua akan saya masukkan nilai tema. Yang ketiga akan saya masukkan nilai penjas. Contohnya seperti ini. Yang selanjutnya kategorinya itu adalah saya masukkan dengan nama siswa. Contohnya di sini namanya Jihan. Kategori kedua dengan namanya Amelia. Kategori ketiga dengan namanya Putri. Yang kategori keempat contohnya Andika. Nah, setelah seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal mengisinya saja. Contoh, PAI Jihan dapatnya nilainya 8. Terus nilai temanya dia dapat 6. Penjasnya dia dapat 5. Amelia, pelajaran ini dapatnya PAI 6, ini temanya 5, yang ininya penjasnya 8. Putri mendapatkan PAI-nya 10, temanya dapat 9,
dan Penjasa dapat 7. Andika dapat 8, contohnya temanya dapat 8 dan juga Penjasa dapat 7. Nah, kalau sudah, ini sudah tampil nilainya. Menjadikan sebuah laporan untuk kita dalam presentasi di PowerPoint menampilkan grafik. Ini adalah contoh sederhana, Bapak dan Ibu bisa menambahkannya. Bagaimana caranya? Contoh pelajarannya ada 4. Saya nambahkan lagi di sini adalah bahasa Inggris. Tinggal Ibu enter saja, dia akan ada tampil lagi warna yang berbeda. Tinggal masukkan nilainya di sini, contohnya 8, contoh ini 7, di sini 6, dan ini contohnya 10. Dan maka di samping pun akan tampilannya akan masuk kembali. Nah, bagaimana caranya kalau sudah? Kalau sudah, Bapak dan Ibu bisa langsung di exit aja ininya, nggak apa-apa. Lalu dia akan tampil seperti ini. Nah, setelah ini selesai, maka ditinggal kita bikin judulnya adalah daftar nilai siswa. Oke, sampai sini adalah membuat grafik ataupun laporan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang selanjutnya kita masukkan ke slide yang kelima. Nah, jangan lupa tambahkan slide-nya. Nah, Bapak dan Ibu, seandainya Bapak dan Ibu ini cara nambahkannya salah. Nih, akan saya kembali lagi. Coba saya kembali dulu. Pilih ini kalau kamu mau kembali. Contohnya Bapak dan Ibu lagi buka ini, tahu-tahu pilih new slide. Nah, aduh, urutannya salah. Bagaimana cara memindahkannya? Cara memindahkannya slide-nya adalah Ibu klik tahan aja di sini. Bapak dan Ibu bisa klik tahan aja di sini, lalu geserkan yang ke paling bawah. Oke. Yang selanjutnya adalah saya akan memasukkan foto kegiatan atau foto yang ada pun dimanapun yang ada di komputer. Contohnya ini sebagai kita download dari Google. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan di sini masukkan contohnya kegiatan sekolah. Oke, cara memasukkannya adalah pilih yang ini, picture. Lalu Bapak dan Ibu bisa mencarinya foto yang di mana yang akan Bapak dan Ibu cari. Contohnya saya sudah ada fotonya nih, tinggal dipilih saja. Contohnya pilih foto kegiatan lagi upacara. Tinggal saya klik saja satu, contohnya insert. Nah, dia akan keluar seperti ini. Bapak dan Ibu kalau misalnya mau ngecilin gimana? Nah, di setiap sudut itu ada titiknya. Dan dengan tinggal Bapak dan Ibu kecilkan saja menurut ukuran Bapak dan Ibu, itu udah sesuai. Oke, ini adalah contohnya satunya satu-satu. Lalu gimana caranya untuk menambahkan lagi? Nah, karena ikonnya hilang, pilih insert, pilih picture. Nah, Bapak dan Ibu bisa memilih lagi bagaimana foto yang mau dimasukkan. Contohnya saya masukkan foto ini. Gede lagi, tinggal Bapak dan Ibu kecilkan kembali fotonya, lalu diklik tahan, geser. Cari posisi yang menurut Bapak dan Ibu mudah dan juga menarik untuk dipresentasikan. Kalau kurang gimana? Kalau kurang tinggal Bapak dan Ibu jangan lupa pilih insert lagi, pilih picture, lalu cari foto yang menurut Bapak dan Ibu mau dicari. Oke, saya tambahkan lagi. Oke, ini saya kecilkan kembali fotonya. Lalu setelah itu saya taruh di sini. Tinggal disesuaikan besar dan kecilnya. Yang penting di samping sudut itu pasti selalu ada titiknya, tinggal Bapak dan Ibu tarik saja. Oke, itu kalau yang foto-foto dari komputer. Bagaimana kalau misalnya foto-foto yang di luar dari situ? Bisa. Contoh saya pilih insert, pilih clip art, lalu pilih go saja. Saya akan cari foto contohnya gambar orang lagi main komputer, saya klik saja. Nah, di sini tinggal langsung keluar, tinggal kita arahkan, lalu tinggal kita sesuaikan besarannya. Oke. Ini boleh kita silakan. Ini adalah cara bagaimana Bapak dan Ibu bisa membuat presentasi dalam PowerPoint. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, seperti ini selesai. Pertama, Ibu tadi sudah Bapak dan Ibu sudah membuat judulnya, terus membuat jadwal pelajarannya menggunakan kolom,
lalu smart art, sebagai metamorfosis kupu-kupu, lalu daftar nilai, Bapak dan Ibu sudah bikinnya, lalu masukin foto-foto. Nah, yang selanjutnya Bapak dan Ibu adalah memasukkan materinya. Ini contoh, masukkan teks, tulisan bagaimana Pak, jadi caranya gitu. Oke, yang selanjutnya adalah memasukkan teks, bagaimana caranya. Nah, sekarang tadi kan tabel sudah, smart art sudah, grafik sudah, foto sudah, sekarang teks, materi contohnya. Bapak dan Ibu kan nanti tinggal bisa menyesuaikannya saja. Tadi sudah beberapa materi yang kita disampaikan. Sekarang itu adalah bagaimana cara menampilkan teks untuk bisa memberikan materinya. Seperti biasa Bapak dan Ibu bisa pilih newslet di sininya. Nah, lalu bisa kasih judul materinya. Contoh saya memberikan judul yang ada di buku. Nah, tinggal Bapak dan Ibu buka bukunya. Ini kebetulan saya sudah buka. Ini buku siswa. Nah, contohnya tentang James Naismith. Oke, ini contohnya judulnya tentang James Naismith. Ya, kalau misalnya seperti ini Bapak dan Ibu tinggal di copy saja sampai materinya. Lalu Bapak dan Ibu tinggal klik kanan, pilih copy. Lalu setelah itu masuk ke PowerPoint lagi. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal hapus dulu sekali, jangan lupa. Lalu jangan klik kanan, pilih paste yang ini atau bisa pilih paste yang ini. Nah, maka ini sudah timbul di PowerPoint-nya. Kalau misalnya ada yang kurang keliru, Bapak dan Ibu tinggal diedit saja. Contohnya ini masih ada HTTP-nya, sumbernya. Nah, oke. Ini sudah saya hapus. Nah, tinggal Bapak dan Ibu di atas kasih judul adalah tentang sejarah James Naismith. Nah, seperti ini. Bagaimana cara merapikannya lagi? Tadi Bapak dan Ibu tinggal pilih blok saja atau pilih ini aja, ininya. Tinggal pilih rata tengahnya atau rata kiri kanan atau juga atau rata kanan kiri sehingga tampilannya akan rapi. Nah, tinggal Bapak dan Ibu mempresentasikan ke siswa-siswi Bapak dan Ibu. Oke. Meningkat ke cara selanjutnya yaitu adalah saya akan menampilkan bagian terakhir. Jangan lupa setelah ada cover pasti juga ada penutup. Nah, Bapak dan Ibu tinggal pilih nama, contohnya di sini nama slide lagi, di sini sebagai penutup. Nah, dari sini Bapak dan Ibu bisa menulis contohnya sekian dan terima kasih ataupun dengan kata-kata yang lain bisa Bapak dan Ibu bisa tambahkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan jangan lupa ini baru caranya. Bagaimana yang lainnya? Oke, sekarang kita sudah mulai edit. Contohnya akan saya masukkan materi PowerPoint, backgroundnya berbeda. Nah, sekarang kita masuk babak berikutnya itu adalah bagaimana cara menambahkan background di PowerPoint. Oke, Bapak dan Ibu, ada beberapa langkah banyak, tapi saya mencari yang simple-simple saja, langsung saja. Tadi kan Bapak dan Ibu ada paling slide yang ketujuh. Nah, kita cari yang paling atas dulu, kita akan edit. Oke. Pertama, caranya adalah saya akan kasih tahu klik kanan di daerah manapun, klik kanan, ada bacaan format background. Nah, Bapak dan Ibu pilih solid pun tidak jadi masalah. Contoh saya akan membahas solid file, pilih colornya atau pilih yang contohnya saya pilih ini, tinggal close. Warnanya akan berubah. Nah, bagaimana kalau misalnya pengen gambar? Bapak dan Ibu bisa tinggal klik kanan di sini, pilih format background, tinggal pilih mau yang solid file. Kalau yang gradient, maka tinggal ada dua warna di sini. Mau warnanya ada dua ataupun dengan format warna-warna yang lain. Contohnya saya pilih yang tadi warna hijau, ada dua. Seperti ini. Tinggal disesuaikan saja kalau mau gradient. Kalau mau picture, nah kalau mau picture ini bisa tinggal pilih bisa tekstur, pilihnya yang contohnya yang ini ataupun yang bubble seperti ini, ataupun mau ngambil dari komputer itu bisa.
Jangan pilih yang teksturnya, tapi insert from filenya di Ibu klik. Nah, lalu cari di mana gambar yang Bapak dan Ibu punya, ataupun materi-materi yang lain, ataupun background yang lain. Contohnya saya akan buka seperti ini, akan saya buka backgroundnya, akan saya masukkan backgroundnya adalah ini, tinggal insert saja, maka ini tinggal kita close. Begitu. Bagaimana cara ngeditnya nih, tulisannya kayak tidak kelihatan. Nah, tinggal diklik saja, diklik tahan, tinggal kita geser. Yang ininya tinggal kita geser. Nah, maka akan kelihatan tulisannya. Masih ada lagi yang nggak kelihatan. Bapak dan Ibu bisa kecilin tulisannya. Ini bisa diblok saja ataupun diklik saja di sini. Di sini ada A besar atau dan A kecil, atau bisa font size. Tinggal diatur, kita tinggal tulis. Di sini tinggal contohnya saya memilih ukuran 24. Nah, setelah itu selesai, maka Bapak dan Ibu bisa masuk ke slide yang kedua. Oke, bagaimana caranya? Slide yang kedua saya pilih klik kanan, pilih format background. Nah, tadi tinggal pilih mau gradient atau mau solid file atau mau picture. Nah, contoh saya menambahkan picture, pilih file, saya akan nambahkan contohnya seperti saya akan cari yang menurutnya agak bagus, tinggal diklik, tinggal dipilih, pilih insert. Nah, setelah itu pilih close. Oh, slide ketiga pengen beda lagi. Kita buka slide yang ketiganya yang di sini. Jangan lupa diklik kanan, pilih format background. Tinggal Bapak dan Ibu mau gradient atau solid atau mau picture langsung, sudah kelihatan bagusnya. Pilih file, lalu pilih cari lagi yang menurut Bapak dan Ibu bagus. Contohnya saya memberikan ini, tinggal pilih insert. Nah, wah kurang bagus, kita pengen cari lagi yang baru ya, tinggal Bapak dan Ibu pilih file lagi, cari yang menurut Bapak dan Ibu cocok dan juga bagus. Nah, contohnya kan saya menambahkan ini, kita cari backgroundnya. Oke, contohnya saya menambahkan ini. Oke. Nah, kalau itu pilih close. Pak, itu kalau misalnya apply to all apa? Kalau apply to all, semua slide itu akan sama backgroundnya. Kayak gitu. Contohnya kita mau sama ya silakan saja. Contohnya saya apply to all semua. Maka itu dari yang slide pertama sampai terakhir itu backgroundnya sama. Gak apa-apa, yang penting mau dibedain ya. Kalau mau dibedain di sini tinggal klik kanan, pilih format background, pilih file, lalu pilih yang tadi background yang pertama, pilih insert. Maka setelah itu pilih OK atau close, lalu akan tampil yang berbeda. Ini cara simpelnya, cara bagaimana menambahkan background biar sama aja semua ya, tadi seperti itu. Jangan lupa klik kanan, format background, lari filenya dipilih. Nah, itu pilih apply to all, maka akan sama semua. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau pilih yang satu-satu, maka tinggal dieditnya satu-satu lagi. Oke, itulah bagaimana caranya membuat PowerPoint untuk lebih menarik lagi. Oke, bagaimana sampai sini? Kita akan lanjut. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara menambahkan animasinya. Contoh, kita pilih materinya. Animasinya ini sekarang pertama kita klik dulu, lalu pilih ke animasi. Sekarang saya akan contohkan yang ada aja di sini. Contoh saya pilih yang ini. Lalu sabar ininya saya klik, lalu pilih yang lainnya. Model-model yang lain. Jadwal pelajaran pun sama. Diklik dulu ininya, tulisannya, teksnya, pilih yang mana saja. Yang ininya pun sama, tinggal pilih yang mana saja. Dan ini pun sama, klik ininya, lalu cari yang menurut Bapak dan Ibu bagus. Dan ini diklik, bisa diklik ininya panjang dan juga jadi banyak. Oke, ini tinggal pilih saja. Nah, ini seperti ini tampilannya. Dan yang selanjutnya adalah daftar nilai. Saya akan pilih yang mana saja.
Oke, untuk presentasi yang penting warnanya hijau. Kalau ini berbeda. Nah, dia akan fungsinya hampir mirip lah. Oke, yang selanjutnya ini tinggal pilih lagi. Terus fotonya tinggal saya klik-klik saja. Untuk ini tinggal selera. Ini tinggal selera saja yang mana. Habis itu seperti selesai. Nah, sekarang sejarah. Lalu saya akan pilih yang mana saja. Dan penutup sama pilih yang ini. Dan juga ini kata-kata yang terakhir. Pilih yang mana saja. Nah, itu adalah cara bagaimana menambahkan animasi. Oke, tadi kita sudah memberikan animasi tentang teksnya, maka sekarang saya akan memberitahukan bagaimana cara transisi secara slide sehingga tampilannya akan lebih bagus lagi. Oke, kita lihat yang pertama, kita pilih slide yang pertama, lalu pilih transisi, maka tinggal dipilih saja yang sininya. Yang kedua contohnya saya pilih yang push. Yang ketiga saya pilih yang split contohnya. Lalu yang keempat saya pilih yang random. Yang ini tinggal pilih uncover. Lalu yang ini saya pilih, masih banyak lagi pilihannya di sini. Lalu setelah itu saya pilih yang di sini dengan yang fade dan yang penutup saya pilih dengan web. Ini tinggal variasi Bapak dan Ibu, tinggal pilih yang mananya. Oke. Setelah itu, ketika semua sudah selesai, maka Bapak dan Ibu bisa memulai presentasi. Ada dua cara. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa pilih langsung yang ini, ikonnya, pilih slideshow. Oke. Ini sistemnya dengan on click. Artinya kalau Bapak dan Ibu klik, maka teksnya akan kelihatan. Oke, kita coba yang slide pertama. Oke, ini sistem on click, diklik kembali akan keluar. Ini adalah materi tentang PowerPoint disusun oleh Sabarudin Saputra A, SDN Lengkong Gudang. Kalau diklik lagi, ini transisi akan berjalan. Yang selanjutnya on click lagi adalah jadwal pelajaran. Setelah itu tabelnya pun yang kita buat sudah akan timbul. Yang selanjutnya kita on click kembali, maka metamorfosis kupu-kupu akan kelihatan kembali. Inilah susunannya dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Dan juga Bapak dan Ibu bisa menambahkan gambar supaya hingga kelihatannya lebih menarik. Nah, kita klik kembali. Yang selanjutnya adalah tentang daftar nilai siswa yang grafik tadi. Nah, ini yang kita buat sudah tadi. Selanjutnya kita klik kembali, tinggal diklik kembali adalah ini tentang foto kegiatan. Ini adalah foto-foto yang sudah kita susun yang tadi. Kita klik kembali. Nah, ini adalah tentang sebuah pembelajaran teks tentang sejarah James Naismith. Nah, ini yang tadi kita copy dari buku pelajaran. Yang kita klik lagi, maka ini adalah sebuah penutup. Nah, ini sekian dan juga bisa kita jelaskan secara otomatis ke siswa-siswa kita. Nah, kalau tampilannya seperti ini diklik aja, nanti akan kembali lagi seperti ini. Itu presentasi dengan menggunakan icon slideshow. Nah, cara yang kedua, Bapak dan Ibu bisa pilih slideshow. Nah, dan juga ada di pojok sebelah kiri atas ada from beginning, tinggal diklik saja, maka tampilannya akan sama seperti tadi. Di on click saja, diklik aja, maka semuanya akan timbul kembali seperti yang tadi kita sudah presentasikan. Oke, nah setelah semuanya selesai seperti ini, langkah yang terakhir adalah menyimpan file ini untuk kita bisa presentasikan ke siswa-siswi kita. Caranya pilih file, boleh pilih save ataupun pilih save as. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu jangan lupa file name-nya diberikan nama atau judul dengan judul materi yang kita akan berikan. Nah, jangan lupa ininya file name-nya diganti, lalu pilih save. Nah, oke, setelah itu tanda-tandanya sudah disimpan itu di atas ini, itu adalah sudah ada nama file name kita yang sudah tadi kita buat. Oke, itulah
beberapa tips dan cara bagaimana cara menyajikan pembelajaran melalui PowerPoint. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan bisa membantu. Oke, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga share apabila menyukai video ini. Dan jangan lupa pastinya bantu subscribe channel ini biar makin berkembang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.